Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetty Putri Agustin dari Universitas Dinamika, Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jaringan dan komunikasi data. Sebenarnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan dan komunikasi data. Baik, berikut merupakan soal dari jaringan dan komunikasi data dalam UAS kali ini, yaitu sebuah perusahaan ikan memiliki jaringan dengan alamat IP kelas B 172.16.0.0. Jaringan ini perlu dibagi menjadi beberapa subnet untuk menampung kebutuhan di berbagai departemen. Jadi, dalam soal ini ada 5 departemen yang membutuhkan host, yaitu Departemen Marketing sebanyak 80 host, Departemen Produksi 60 host, Keuangan 40 host, Litbang 20 host, Manajemen 10 host. Dari deskripsi soal ini, saya diminta untuk menjawab tugas-tugas ini. Jadi ada 6 tugas nih yang harus saya jawab. Yang pertama adalah merancang skema subnetting PLSN untuk jaringan dengan mempertimbangkan kebutuhan host per departemen. Jadi saya harus merancang bagaimana subnetting PLSN ini dari network address-nya adalah 172.16.0.0 tersebut dapat memenuhi kebutuhan host per departemen, mulai dari departemen marketing, produksi, manajemen, litbang, keuangan. Kemudian yang kedua, saya diminta untuk menunjukkan tabel alokasi subnet mask, dan rentang alamat IP untuk setiap departemen. Nah, ini harus ditulis dalam perhitungan dan juga bentuk tabel. Kemudian yang nomor 3, nah ini adalah menggambarkan bagaimana rancangan topologinya sebagai acuan konfigurasi interface. Perlu diketahui nih, bahwasannya untuk menjawab soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang akan memudahkan kita dalam mengkonfigurasi setiap interface untuk melakukan skenario static routing, dynamic routing, dan juga sistem keamanan dengan ACL tersebut. Jadi untuk menjawab nomor 4, yaitu konfigurasikan setiap interface dari router dan host, yaitu PC, server, laptop, yang telah Anda rancang di nomor 3 tersebut, lalu akan dikonfigurasikan melalui IP address diambil dari tabel alokasi IP yang sudah dirancang. Yang nomor 5, buatlah 2 skenario untuk static routing dan dynamic routing pada router-router rancangan Anda. Jadi ada skenario static routing dan juga skenario dynamic routing. Nanti kita menggunakan protokol EGRP. Jadi nanti kita akan belajar nih bagaimana caranya kita menggunakan static routing dan juga dynamic routing menggunakan protokol EGRP untuk dinamiknya. Kemudian yang keenam, buatlah skenario untuk mengaktifkan fungsi server sebagai web server dan TFTP server. Berikan sistem keamanan dengan ACL, yaitu Access Control List, yang menolak trafik FTP yang menuju web server tersebut. Namun membolehkan trafik SSH server dari semua. Nanti kita akan bahas nih dalam ACL tersebut. Oke, sebelum kita masuk mari kita jawab nih. Kita jawab nomor 1 dulu. Subnetting PLSN. Perlu diketahui tadinya itu ada 5 departemen sebenarnya. Yaitu ada marketing, ada produksi. Marketing membutuhkan 80 host, produksi membutuhkan 60 host, keuangan membutuhkan 40 host, litbang membutuhkan 20 host, manajemen membutuhkan 10 host, kemudian router. Kenapa di sini router ini kok dia membutuhkan host sebanyak 2? Karena saya akan menggunakan dua router nantinya pada konfigurasi. Nah, pada 2 router ini tentunya akan dibutuhkan jumlah host untuk kedua router ini. Sehingga nantinya pada perhitungan subnetting PLSN akan ada pembagian untuk router untuk kedua router ini tersebut agar dia bisa dalam berjaring seperti itu.
Sehingga sebenarnya kita sangat mudah sekali bisa menggunakan IP Calculate VLSM pada website-website yang ada di Google. Nah, tapi kita belajar mengenai subnetting VLSM secara manualnya nih. Nah, jadi ini adalah cuplikan salah satu perhitungan untuk Departemen Marketing. Jadi nantinya untuk Departemen Marketing, Produksi Keuangan, Bank, Manajemen, Router, ini sebenarnya saya menghitung secara manual dengan menggunakan beberapa cara ini tentunya. Jadi saya sudah mengotak-kotakkan nih, saya sudah membagi menjadi tabel bahwa Departemen Marketing dia membutuhkan 80 host. Artinya traffic yang memenuhi adalah slash 25, di mana subnet mass-nya adalah 255, 255, 255, 128. Kemudian produksi, dia membutuhkan 60 host, dengan trafficnya adalah slash 26. Subnet mass-nya 255, 255, 255, 192. Kemudian keuangan membutuhkan 40 host. Dengan trafficnya yang bisa memenuhi itu slash 26. Kenapa kok slash 26? Karena 40 ini bisa dipenuhi oleh slash 26 ini, yaitu sebanyak 100 host. Subnet mass-nya berapa? 255, 255, 255, 192. Kemudian untuk lead bank ini dia hanya membutuhkan 20 host. Maka prefix yang memenuhi adalah slash 27, yaitu ada subnet mass-nya 255, 255, 255, 24. Kemudian ada manajemen, departemen manajemen. Hostnya yaitu 10, dia membutuhkan 10 host. Dengan prefix yang memenuhi 10 host kita adalah slash 28. Subnet mass-nya 255, 255, 255, 240. Kemudian untuk Departemen Manajemen ini membutuhkan host sebanyak 10 host. Nah, untuk itu jumlah prefix yang memenuhi atau slice yang memenuhi adalah slice 28 dengan subnet mass 255, 255, 255, 240. Manajemen router ya, sekarang kita ke router. Jadi ke router ini dia membutuhkan 2 host. Dan sini dipenuhi oleh slice 30, di mana subnet mass-nya adalah 255, 255, 255, 252. Sehingga sekarang kita masuk ke dalam perhitungannya. Perhitungannya sangat simple dan juga mudah sekali, tentunya pasti akan bisa dipahami. Yaitu perhitungan yang diperoleh, jadi subnetting untuk Departemen Marketing, di sini saya menunjukkan Departemen Marketing, tetapi perhitungan untuk produksi keuangan dan kita memiliki pola perhitungan subnetting namanya. Jadi IP network atau IP network dari Departemen Marketing kita menggunakan pada soal sebelumnya, pada soal sebelumnya itu 172.16.00. Maka dari itu di sini IP network yang digunakan adalah 172.16.0.0.0/24 karena dia pas B ya. Kemudian sekarang dari IP network tersebut kita mencari IP range-nya. IP range didapatkan dari subnet max IP network dikurangi subnet max IP prefix. Nah, subnet max dari IP network ini berapa? Subnet max dari IP network ini adalah 255, 255, 255, 255. Dikurangi subnet max IP prefix. Tadi prefix berapa yang memenuhi, yaitu slash 25. Sehingga subnet mass-nya itu dikurangi 255, 255, 255, 128. Sehingga 255, 255, 255, 255 dikurangi 255, 255, 255, 128. Nah, nantinya akan ditemukan nih IP range-nya adalah 0.0.0.127. Nah, setelah ini IP range ini nanti akan kita gunakan untuk mencari IP broadcast-nya. Bagaimana cara mencari IP broadcast-nya? Yaitu dengan menggunakan IP network plus IP range. Nah, IP network tadi berapa? IP network tadi adalah 172.16.0.0. Kita tambahkan dengan IP range-nya 0.0.0.127. Sehingga IP broadcast-nya adalah 172.16.0.127. Kemudian dari IP broadcast ini kita masih membutuhkan info lagi mengenai IP pertamanya atau first network-nya. Jadi pertama yaitu IP network yang pertama.
IP-nya yang pertama itu didapatkan dari IP network ditambah 1. Jadi 172 ditambah 16 tambah 0, 16.0.0 ditambah 1. Sehingga IP pertamanya adalah 172.16.0.1. Nah, sekarang kita mencari IP list-nya atau IP terakhirnya. IP terakhirnya adalah IP broadcast dikurangi 1. IP broadcast-nya berapa? 172.16.0.127 dikurangi 1. Sehingga IP terakhirnya atau IP list-nya adalah 172.16.0.126. Nah, jadi pada Departemen Marketing kita sudah memiliki informasi mengenai subnetting VLSM yang kita dapat. Yaitu IP networknya adalah 172.16.0.0. IP pertamanya adalah 172.16.0.1. Terus IP listnya 172.16.1.26. Kemudian IP broadcast-nya adalah 172.16.1.1.7. Subnet mask-nya adalah 255.255.255.128. Wildcard. Nah, kenapa kok kita membutuhkan wildcard? Wildcard itu seperti IP resmi tadi. Nah, kita membutuhkan wildcard ini untuk kebutuhan nantinya saat kita menggunakan dynamic AGRT. Nah, karena kita membutuhkan wildcard, maka dari itu di sini saya menambahkan atau menuliskan wildcard-nya. Wildcard-nya yaitu 0.0.0.27. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini jadi pola perhitungan subnettingnya sama ya, nantinya. Oh ya ampun, ini ya. Seperti ini nantinya itu pola perhitungan untuk prediksi. Nanti bagaimana cara melanjutkan IP-nya? IP broadcast ini bisa satu. Berarti IP broadcast-nya 172.16.1.128 itu menjadi IP network address dari departemen prediksi dan seterusnya nanti ya. Oke, sekarang kita ke tabel konfigurasi. Nah, ini tabel konfigurasinya. Jadi, di tabel konfigurasi ini memuat informasi mengenai alat apa saja yang dipakai, interface-nya apa, IP address-nya berapa, network address-nya berapa, IP pertama, IP akhir, broadcast, dan juga default gateway yang akan kita gunakan untuk traffic routing-nya. Nah, untuk itu, di sini sudah disajikan data-datanya nih, ya. Routernya berapa, metodenya berapa. Nanti kita akan menggunakan ini untuk isi. Sebenarnya saya sudah melakukan konfigurasi dan sudah mencoba, dan ini adalah acuan untuk kita membuat bersama hari ini. Nah, ini adalah konfigurasi topologinya nanti akan kita buat. Kita akan membuat seperti ini, ya. Jadi sekarang, oke. Nah, kita butuh paket tracer untuk menjawab soal nomor 4, 5, dan 6. Nah, jadi saya sudah menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 1 saya sudah merancang skema tadi ya. Kemudian ini saya sudah menjawab nomor 1 dengan subnetting VLSM ya. Kemudian ini adalah tabel konfigurasi untuk menjawab nomor 2. Kemudian ini nomor 3, yaitu menjawab konfigurasi topologi. Sekarang kita butuh paket tracer untuk menjawab nomor 4, 5, dan 6. Kita membuat bersama lagi, jadi kita buat konfigurasinya seperti ini. Ya, kita akan buat konfigurasi seperti ini nantinya. Sebentar. Kita akan mendesain ulangnya dan akan praktekannya secara bersama. Oke, sebentar ya. Sambil menyiapkan paket tracernya. Oke, sudah. Sekarang kita bisa langsung masuk ke paket tracer. Ya. Oke, saya akan coba dulu.
Ini adalah tampilan paket router kelas itu paket routernya. Sekarang kita masukkan, ini kita mulai gambar konfigurasinya ya. Kita menggunakan router yang empty saja, nanti kita isi sendiri. Routernya seperti ini. Kita isi sendiri ya dia. Yang empty ini. Kita pilih yang router NMCGA. Kita isi sebanyak 4 slot. Oh, nah ini adalah salah satu pernyataan ya, di mana kita tidak bisa menambahkan modul apapun dalam keadaan router tersebut on. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan buat konfigurasi, pastikan routernya dimatikan terlebih dahulu lalu menambahkan modulnya. Jadi kita matikan dulu, kita masukkan ini ke dalam sini menggunakan yang CGE ya. Perlu diperhatikan kenapa saya menggunakan CGE, karena CGE itu Cisco Gigabyte Ethernet. Jadi nanti akan keluar gigabyte 1.0, lalu 3.0, 2.0, 0.0, 0/0 ya, sorry ya, 0, 0, 0 gitu ya. Oke, ini belum kita nyalakan. Kemudian kita ke konfigurasi. Nah, ini dia lagi proses booting ya. Bisa kita tinggal untuk menyetel salah satu routernya yang lain. Kita masih menggunakan PGE. Jangan lupa routernya dimatikan. Kemudian kita masukkan data definisinya 4. Di sini juga artinya 4. Oke. Kita isi routernya, lalu kita nyalakan. Dan kita biarkan dia sampai selesai dulu ya, sampai finish terlebih dahulu. Sambil menunggu kita bisa mengganti namanya ya. Ada R1, ada R2, kemudian eh, kita perlu menggunakan switch. Oke, switch yang di sini kita menggunakan PTC atau switch PT intinya ya. Ini untuk backup apa saja nanti, jadi dia bisa menggunakan ini. Sorry, ini gitu ya. Bentar, jadi perlu kita perhatikan sama ya. Gitu. Ini dan jadi sebelah sini. Perhatikan ya penggunaan switch-nya dengan sampai ada sama. Oke. Kemudian sekarang kita menggunakan ini. Kita menggunakan copper crossover untuk menghubungkan router 00 gigabyte 00 dengan gigabyte 60 ya. Kemudian kita menggunakan copper spectrum, apa ya? Kita menggunakan kabel yang ini, ya terlihat kan ya di layar ya. Kabel copper strike ini untuk menyambungkan dengan switch-nya. Ini kebaikan juga ya. Ini mau dua, ini. Kemudian ini juga ada dua. Ini lalu ini satu, sudah terhubung dengan switching, mungkin tentunya. Ini sekarang kita menambahkan end device. Dan bisa pilih end device. Ini saya ingin menambahkan seperti ini, satu laptop ya. Nah, ini sekalian kita ganti namanya menjadi, saya pengen di sini tuh ada PC2. Jadi di sini PC2, terus ini tetap laptop aja. Oh ya, tetap laptop aja. Lalu di sini itu ada
Di sini juga ada server. Ya. Kemudian ada visi juga di sini. Di sini ada ada visi, ada server juga. Kemudian ada dua visi juga di sini. Kita juga tambah visi satu lagi di sini. Kemudian kita hubungkan dia menggunakan kabel ini, ini, dia langsung kayak mungkin videonya ya kayak gitu ya. Ini kita seperti ini, seperti ini ya. Kemudian pada bagian ini B. Jadi adalah konfigurasinya ya, kita tinggal rapikan saja nih. Kita rapikan, kita buat dulu. Hanya membawa ini saja, biar dia tidak terlalu. Oke, ini dirapikan dulu ya. Nanti kita ganti-ganti juga ya namanya, biar tidak bingung nanti. Kita kasih label dulu di sini. Ini adalah departemen marketing. Dia menentukan 8 kos ya. Kemudian di sini itu departemen produksi yang membutuhkan 40 kos. Jadi kita bisa keterangan seperti ini. Nah di sini ini departemen keuangan. Dia membutuhkan 40 kos. Oke, selanjutnya di sini ada departemen bank. Dia membutuhkan berapa ya? Membutuhkan 20 kos. Kemudian di sini ada departemen manajemen. Dia membutuhkan 10 ya. Biar estet juga kita perlu untuk menambah warna sih supaya memecah saja sih untuk memecah yang mana sih departemen marketing itu ya. Oh warnanya harus dibuka dulu. Masih nomor oke dulu ya. Nah sudah ini sudah dipilih dan warnanya sekarang mau tersebut. Ini ini warna yang seperti ini seperti ini. Nah, filternya kok masih merah-merah ya dong, merah-merah karena kita belum menghidupkan yang jadi kita on terlebih dahulu dia satu-satu.
dari server ini, dari ini dari ini juga kita on kan dia satu nanti dia nggak lama tuh kan udah hijau ya kita on kan lagi dari sini ya jadi ini kita on kan satu satu ya on kan dari ini bisa di oke sekarang kita namai ini kita labeli biar kita tidak salah sesuai dengan tabel yang sudah saya buat tadi ya ada server satu server satu di sini PC 5 dan kemudian ini server 2 PC 1 kemudian di sini PC 3 ini server 3 kemudian di sini ada PC 4 ini ada PC 5 nah begitu oh ya ini pindah PC 5 iya ini di sini PC 5 ya yang di nah yang ini karena sudah ada ini PC 6 ya ini PC 6 ini sudah sudah sama sudah kita main satu ini kita perlu namai lagi kita perlu menamai ini D0 tuh tadi ya kemudian di sini D06 jadi di sini juga D00 kemudian ini D02 D02 kemudian di sini D01 kemudian ini D0 ini tadi kelihatan kalau kita jadi D02 kalau kita memilih D01 D02 ini cuma tanda gitu ya kita suruh bersatu berdua ya sekarang kita coba buka lagi PPT start yang tabel tadi. Nah, ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk memberikan alamat IP. Kita akan memberikan alamat IP. Jadi diperhatikan adanya ini. Jadi diperhatikan adanya ini alamat yang akan kita pilih pilihnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Kita sesuaikan dengan paket tracer ini dengan konfigurasi IP. Kita konfigurasikan. Pertama kita ke routernya dulu. Di router 1.0.0 itu dia memiliki IP address yaitu 172.16.49. Sorry deh, 1.49. Tapi ininya dari nolnya dia benar. Terus dia 1.0 ya sengaja dia 16.0 hingga berapa itu ya teman-teman ya dia itu kalau dia dia itu berarti kan di departemen manajemen itu dia ada di tahun ini 24 ya artinya itu dia 40 ini harus diambil jadi 172 16 lalu 0.6 dia 55 dan 55 2 4 itu kan masukin IP-nya satu-satu nanti kita masukkan gateway-nya juga
Nah, ini contohnya di sini ya. Contohnya di sini kita masukkan ke laptop. Hmm. Untuk laptopnya berapa? Misalkan giga laptop. Giga laptop sesuai itu adalah 172.16.6. Kita samakan aja dia dengan tadi. Lalu subnetnya, IP address-nya berapa? 172.16.0.6. Subnetnya berapa? Ya 255, 255. Udah, ya, ini untuk semuanya nanti seperti itu. Agar kita mempersingkat waktu, ya, kita, saya juga sudah mencoba konfigurasi sebelumnya. Saya tunjukkan IP-nya seperti apa, dimasukannya seperti apa. Kita simpan dulu ini, sekarang kita buka yang konfigurasinya agar lebih cepat. Jadi ada ini, di sini ini. Nah, ini dia. Ini sudah terisi alamat IP-nya juga belum terisi ya. Oke, sekarang kita masuk ke, nah ini nanti kita akan buat, kita akan buat seperti ini. Sekarang kita masuk ke dalam ini. Kemudian kita sudah membuat konfigurasi ini yang static setting. Jadi kita sudah membuat seperti ini. Nah, saya tunjukkan sekarang. Jadi di router 1, ya, di router 1 ini gigabyte 0/0-nya itu 172.16.1.49. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. Ya. Kemudian di 201/0 itu 172.16.0.6, 255.255.255.128. Terus untuk yang gigabyte 2/0 itu 172.16.1.36 dengan subnet mask-nya 255.255.255.240. Nah, juga karena kita tidak menggunakan nomor 3 ya, jadi ini tidak kita isi. Untuk yang router 1, ini untuk yang router 2. Ini sudah saya isi alamat IP ya, yaitu 172.16.1.50. Kemudian ini diperhatikan juga subnet mask-nya ya, 252. Kemudian gigabyte SMS1.1/0 itu 172.16.1.5 dengan subnet mask-nya 255. Kemudian yang nomor 2, 172.16.0.9. Nah, subnet mask-nya 255.255.192. Yang nomor 3, ini atas tanggung jawab produksi ya, itu 172.16.0.138. Jadi subnet mask-nya 255.255.255.193. Seperti ini. Nah, kemudian router-routernya tadi kan sudah dijadikan IP. Ya, di sini saya ada informasi juga, biasanya di departemen marketing itu dia menggunakan network address-nya adalah 172.16.0.0. Departemen produksi 172.16.0.128. Departemen keuangan 172.0.16.0.192. Kemudian Departemen Litbang 172.16.1.0. Kemudian yang Departemen Manajemen 172.16.1.32. Ini untuk laptop itu dia memiliki IP 172.16.0.5/25, gateway-nya 172.16.0.6. Kemudian yang ini juga
172, 16, 0, gateway-nya ya. IP address-nya 172, 16, 0, 3, yang ini juga seperti ini. Untuk IP-nya juga sudah dimasukkan ya. Ini juga sudah dimasukkan gateway-nya ya. Dan juga IP address-nya. Kemudian ini untuk kecepatan litbang, untuk kecepatan juga bagian isi. Nah, ini jadi dari baliknya. Setelah itu, kita akan melakukan static routing. Jadi kita pergi ke static. Nah, ini kita sudah mau lakukan static routing. Jadi akan kita hasilkan kita ulang lagi. Static routing. Nah, kita ulang static routingnya. Ya. Ini akan sebuah hapus dulu. Kita nanti masukkan. Ini kita masukkan 172. Jadi static routing itu dia akan menyambungkan jaringan yang tidak ada hubungan dengan jaringan router. Ya. Misalkan PC2 ini terhubung dengan PC4. Nah ini kan dia berbeda router ya, tapi disambungkan dengan static router. Jadi 172.16.0.128. Dia Virtualnya 255, 255, 255, 255, 245, 192. Networknya 172, 16, 1.50 ya, dia yang melewati. Nah, itu berapa? Itu. Kemudian tadi kita akan menghubungkan lagi dia sama yang 192 di bagian ini tadi ya. Jadi kita akan menghubungkannya dengan 192 karena termasukkan kemudian lagi ini 1.0 kalkulasinya 4 kayak gini. Kita ini sudah selesai ya untuk static routing di router 1. Jadi di router 1 ini nanti saya ingin menyambungkan jaringan apapun yang ada di router ini, yang ada di wilayah router 1 ini harus bisa terhubung dengan di departemen produksi, departemen keuangan, litbang ya. Nah, melalui apa? Melalui networknya, yaitu ini router G00, yaitu 172, 16.1.50 jaringan ya. Oke, sekarang kita ke static routing selanjutnya dari R2 ke R1. Ini kan ada dua ya. Kita cek masukkan lagi, yaitu 172.16.0.0, oke, 255, itu dia. Dan ini juga nih 172, 16. Nah sekarang dia melalui maksudnya adalah 49, yaitu dia melalui router 1 dimasukkan. Jadi ini dia dengan titik 1, dari 1.32 ya. Itu dia ini 240. Oke, ini satu persisnya sudah berjalan. Dipastikan juga gateway-nya ya gateway-nya. Jadi coba kita ping dari laptop ke PC5. Untuk ping ini sebenarnya kita nggak perlu khawatir banget nih. Karena kadang itu dia FTO gitu ya. PC berapa tadi? PC5. PC5 berarti 172.16.0.198. 198. Ini 172.16.198. Nah, ini dia mulai ping. Nah, kita cek apakah dia berhasil. Nah, pertama pasti dia request set copy.
Lanjut lagi, ini. Nah, jadi kalian gak usah khawatir. Kalau misalkan kalian melakukan static routing, kemudian dia di awal itu request timeout atau RTO, dia nggak terhubung. Di kedua juga dia nggak terhubung. Tapi pastinya di ketiga dan di keempat itu dia akan terhubung, guys. Jadi kalian nggak usah khawatir. Kemudian kita sudah ping dari router 1 ke router 2, sekarang router 2 ke router 1 ya. Dari PC3 ke PC6. PC6 itu 135. Jadi kita ping sekarang. Ping 172.16.0. Oh, sorry, 173. Kita ping. Dia masih ini ya, dia masih proses ini. Pasti yang pertama request timeout atau RTO dulu, kemudian dia baru read. Nah, ini dia udah berhasil ya. Jadi ini artinya apa sih ping itu? Ping itu kita memanggil, kita mencoba bagaimana kalau misalkan dari PC3 ke PC6 dikirim sebuah paket atau sebuah data melalui jaringan, kita mengirimkan 4 paket. Nah, dari 4 ini ada 3 berhasil, 1 gagal. Karena satu ini bisa jadi belum terhubung dengan sempurna, kemudian yang kedua, ketiga, keempat ini sudah terhubung. Jadinya, ping statistik untuk ini itu kita mengirimkan 4 data, itu ada kemungkinan 1 data gagal dan 3 data ini diterima, dan 3 data diterima berarti berhasil. Nah, cara kita mengetahui itu juga bisa menggunakan CLI ya. Jadi, oke, kita bisa exit dulu. Exit lagi ya. Di router ini kita klik show IP route. Nah, kalau dia munculnya itu SS ini, S ini statik ya, S itu untuk statik, ini berarti dia sudah terhubung. Statik ini dia juga sudah terhubung, seperti gitu. Oke. Berarti kita sudah cek melalui CLI juga. Kalau di router 1 juga, kita cek melalui CLI. Kita klik buka seperti ini. Nah, kita show IP root. Nah, ini juga statusnya sudah terhubung. Ada tiga, ada 3 statik ya. Kalau sudah terhubung. Jadi, statik routing sudah begitulah penjelasan singkat mengenai static routing. Sekarang kita ke dynamic routing. Sebelum kita lanjut ke dynamic routing yang AGLT. Dynamic routing AGLT itu dia bisa ada di dalam ini. Oke. Gimana sih cara melakukan AGLT itu? Jadi caranya itu kita klik 2 kali. Lalu kita lakukan AGLT. Kita di router ini ketik enable, kemudian configure terminal, lalu kita ketik router AGLT, incomplete command. Lalu biasanya sering terjadi seperti ini. Incomplete command. Jadi kita tunggu terlebih dahulu ini. Bentar. Jadi untuk router AGLT itu kita sebenarnya menghubungkan dynamic security antara router satu ini ke laptop, ke PC2, lalu juga untuk dari router satu ke server, dan dari router 2 juga ke router 3 gitu ya. Untuk konfigurasinya juga sama, kita perlu memasukkan ini ya, kita perlu memasukkan gigabyte-nya IP address berapa, jangan lupa juga dimasukin. Pokoknya kita tidak boleh lupa untuk memasukkan ini. Subnet masknya berapa, IGRT-nya, IGR, IP address-nya berapa. Oh,
Oke, sekarang kita balik ke CLI-nya ya. Nah, tadi kan kita exit aja deh ya. Kita mulai dari awal lagi aja. Oke, kita ke konfigur terminal. Nah, lalu kita get router, ADRP, tambahkan AS. Tadi kita salah kenapa? Karena kita tambah kurang AS. Di sini saya masukkan router ADRP 100. 100 ini nanti akan digunakan untuk semuanya untuk kedua router ini. Router ADRP 100. Nah, router ADRP 100 masukkan networknya. Networknya ada 172, nomor satu ya, 16, 0, 0. Nah, welcome-nya tadi itu yang ada di tabel. Welcome yang ada di tabel tadi. Nah, kita menggunakan yang ada di tabel tadi itu welcome-nya ya. Tadi di mana ya welcome-nya? Dari ini. Ini welcome-nya tadi untuk kita gunakan nanti yang ini. Nah, ini yang kita gunakan. Welcome-nya. Jadi kita masukkan dari 72, 16, 0 ke 0 itu welcome-nya 00127. Lalu lagi network 172 titik 1 dari 16 titik 22 itu 0,0 titik sebagai departemen manajemen. Nah, lihat lagi ya, departemen manajemen itu 240. Jadi dia benar-benar dari 240 titik 5 dan sudah. Setelah itu, setelah kita masukkan berapa, itu langsung no auto summary, no auto summary. Kayak gini, kalau kita M, nah kita M sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke domain yang selanjutnya yaitu UR2. UR2 kita masuk ke CLI lagi, caranya sama kayak tadi. Enable dulu, konfigur terminal, kemudian kita masukkan router ADLP 100, tapi tadi networknya di bulan berapa? 172, 16, 10, 128, ya kan? Yang di bagian ininya tadi, kemudian tadi ini di S2-nya, nah 128, berarti dia berapa departemen produksi ini? Lihat ya, departemen produksi itu 192. Oh, berarti dia 0,93. 00 berapa ya? 63. Kemudian lagi network 172 16 0,192 0,0,0,3. Kemudian lagi network yang terakhir 172 1,0 ya. Kita mau auto summary juga, auto summary, kemudian kita M. Nah, sekarang kita cek di dengan kita show ADLP network. Oke. So IP ADLP network. Nah, ini ya. Ini IP-nya sudah ada di sini. Kemudian kita cek apakah dia sudah masuk ke IP root. Nah, dengan itu juga sudah masuk ya di sini ya, melalui ini, dengan ini. Nah, dia itu untuk downloadnya. Kemudian ini di R2 sudah selesai dan lanjut R2-nya. Sekarang kita ke R1, kita cek. So, IP root. Nah, ini juga sudah ya, limitnya sudah ada di sini. Oke, sudah ada dari limitnya. Kita coba. Oh, dari sini kita kirim pesan dari laptop ini, server ini. Oh, masih ada gagal, berarti dia R. Sekarang coba kita pin dari server ke laptop.
Laptop ini 172.6.05. 16.05. Jadi pakai desktop kita komunikasi 172.16.0.5. Nah, dia sudah penyetop, artinya dia dinamis EGRT-nya sudah selesai, sudah ada, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau cek lagi dari R2. Ini ke R2, kita ke R2. Kita ke R2 berarti di PJI. 19, kita 172, 16, 19, 9. Nah, ini dulu. Nah, ini sudah tercapai. Berarti dynamic EGRT menggunakan protokol EGRT sudah selesai. Oke. Nomor 5 untuk ada yang sudah terjawab. Sekarang kita ke nomor 6. Jadi kita buka lagi file bagian ini. Oke. Nah, kita akan memberikan konfigurasi ACL. Konfigurasi ACL di sini. Gimana caranya? Jadi di router 1 ini, saya akan menempatkan server 1 ini sebagai server pusat. Bukan, gini. Jadi, saya ingin hanya server 2. Server 2 ini bisa mengizinkan Departemen Produksi, Keuangan, dan Kembali Bank harus itu. Jadi, untuk yang dari Departemen Manajemen dan ini akan ditolak jika dia mengirimkan sesuatu ke server. Sebelum itu, di bagian layanan service-nya, FTP yang akan saya lakukan. Kemudian, kita masuk ke dalam CL ini. Kita enable, kita ke konfigurasi ini. Nah, di sini kita masukkan access list. Access list config-nya. Oke, access kita masukkan. Kenapa kita membutuhkan access list? Ini untuk memberikan izin dan juga menolak itu, ya, yang ada intinya itu. Jadi ada dua, ada ACL secara standar dan juga ACL secara extend. Yang standar itu menggunakan kode 1 sampai 99, yang extend itu menggunakan kode 100 hingga berapa. Nah, jadi saya akan mengizinkan aksesi 1 di bawah aksesi 1 ini begini ya. Aksesi 1. Saya akan mengizinkan yang bagian ini. Jadi, aksesi 1 permit mengizinkan 172.16 titik 0 titik 128 dengan WhatsApp 0.0.63. Lalu akses list 1 permit 172 16 titik 0 titik 192 0.0 titik 63. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah mengizinkan. Lalu kita ke interface. Interface mana yang terhubung, yaitu D0, D1/0. D1/0 di sini kita berikan IP access group 1. Lalu kita exit dan kita exit. Kemudian kita ke extend, ke ACL yang extend. Dengan ACL yang extend itu kita ketikkan seperti ini. Aksesi
terus D PCTMS ya 172.16.0.0 ECFP. Nah, ini ada beberapa ada yang error ya. Bukan error sih, ini kayak invalid input aja. Jadi dia harus masuk ke configure terminal terlebih dahulu. Tapi kita belum masuk ke terminal ya. Jadi wait 100 PCT host 172.0.0 ECFTP ini. Nah, terus lagi mana yang ditolak tadi? Yang ditolak kan ini bagian router satu tadi kan. Jadi ini PCP ini host 172.16.1.32 ECFTP. Sudah, sekarang kita ke selanjutnya yang diizinkan yaitu akses list terus permit PCP ini host 172.16.128 EQ22 itu SSH ya, yang tahu tadi list 100 permit PCP host 172.16.1.19 SSH. Sudah selesai, sekarang kita ke IND, itu interface yang dilalui. 1/0 IP access group. Grupnya berapa tadi? 100 ya, kita ya. Oke, IP access group out. Nah, ini kita kurang IP access group 100 out. Ini kemudian kita aktif, kita aktif. Sekarang kita show akses listnya. Nah, ini dia sudah ada yang standar dan juga yang extend. Nah, ini sudah selesai. Ya, jadi saya perhati di bagian sini. Jadi dia akan mengizinkan SSH yang ada di bagian sini. Ini akan diizinkan. Tetapi FTP yang akan dikirimkan dari bagian sini akan ditolak oleh server 2. Jadi ini tidak akan bisa menyimpan data ke server 2. Dan yang ada di sini yaitu departemen produksi keuangan bahwa ini bisa mengirimkan data ke server 2. Baik, terima kasih. Nah, kita sudah menjawab semua soalnya. Oke, kita sudah menjawab yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, meskipun secara singkat ya. Tetapi kita telah menjawab semua soal-soalnya dan dengan penjelasan saya tersebut, apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan, mungkin salah kata atau beberapa hal yang lainnya juga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah alamin, saya sudah berhasil menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal ujian akhir semester jaringan komunikasi data. Terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.